Pengantin pengganti. Sudah bisa ngasih apa kamu ke orang tua? Pertanyaan itu seketika membuat Amira terdiam 1000 bahasa. Bapak tanya, sudah bisa ngasih apa kamu? Pria itu melotot, menatap penuh amarah dengan rahang yang menegang. Aku tahu belum bisa ngasih apa-apa. Tapi apa? Bentak pria itu lagi membuat Amira memeluk tubuh wanita di sampingnya. Tapi Amira gak mau menikah, Bu. Amira gak siap. Lolos sudah air mata gadis itu sembari memeluk tubuh sang ibu dengan erat. Sudah, Pak, sudah. Wanita dengan daster hijau itu meminta suaminya untuk berhenti. Apa susahnya kamu menikah dengan Nabian? Dia itu anak majikan kita. Banyak hutang budi kami ini pada mereka. Apa susahnya kamu membantu keluarga itu? Amira mau bantu, Pak. Tapi bukan dengan cara menikah. Amira sesenggukan di pelukan sang ibu. Wanita berdaster itu mengelus kepala sang putri, seolah-olah paham dengan apa yang saat ini putrinya rasakan. Amira, kamu tahu sampai hari ini siapa yang membiayai pendidikan kamu? Pak Handoko. Pria itu berkacak pincang sembari berkali-kali mengusap rambut dengan kasar. Dan di saat keluarga mereka membutuhkan bantuan kamu tak bisa berusaha untuk membantu mereka. Amira mau bantu, tapi tidak ingin menikah dengan Mas Abian. Jika mempelai wanita tidak membatalkan pernikahan di hari ini, apa mungkin Pak Handoko akan menikahkan putranya dengan kamu? Pak Handoko dan seluruh keluarga akan malu di depan para tamu undangan jika tahu pernikahan ini batal. Apalagi resepsi pernikahan sudah akan dimulai. Amira terdiam. Begitu banyak yang tengah Amira Zakiyah Al-Khawrah pikirkan saat ini. Sampai ia tak tahu harus melakukan apa. Suara ketukan berdengar. Pria yang sedari tadi tengah emosi itu menekan gagang pintu untuk membuka pintu kamar. Tuan, Pak Gio segera menunduk. Gimana yo? Amira mau toh? Tanya pria berjas hitam yang saat ini tengah berdiri di ambang pintu. Tuan Handoko, Amira bisa saya masuk? Suara Pak Handoko membuat Pak Gio mengangguk. Dengan langkah mantap, pria berjas hitam itu masuk ke kamar. Melihat hal itu, Amira segera berdiri dari tempat tidur dan membiarkan sang putri terduduk sendiri di tepi tempat tidur. Tuan, wanita berdaster itu terlihat sungkan. Saya ingin bicara dengan Amira. Pak Handoko mendekat membuat Amira mendongak menatapnya. Amira, apa kamu bisa bantu menyelamatkan reputasi dan nama baik keluarga saya dengan menggantikan posisi mempelai wanita? Tuan, kamu bisa menikah dengan Abian kan? Amira ingin menolak. Lidahnya terasa keluh saat ini. Tetapi ia pun tak mungkin menolak permintaan tuannya. Toh selama ini kebutuhan pendidikan Amira Pak Handoko yang membiayai. Mungkin ini saatnya untuk Amira membalas budi. Tuan, Amira bersedia, ujar gadis itu dengan lirik. Pak Handoko tersenyum dan segera meminta Ibu Amira untuk mempersiapkan sang putri. Saya akan keluar, nanti akan ada perias yang mendandani Amira. Baik Tuan, jawab Lastri Ibu Amira. Pak Handoko dan ayah Amira pun melangkah pergi meninggalkan kamar. Jangan menangis sayang. Justru kamu begitu beruntung saat ini. Lastri mencoba menenangkan sang putri. Bu, apa Mas Abian mau menerima aku nanti?
Gak ada pilihan lain, Amira. Yang penting kamu akan jadi menantu dari keluarga Handoko. Kamu gak akan dihina lagi karena anak seorang pembantu. Amira memeluk tubuh sang ibu lagi-lagi dengan erat. Begitu pula Lastri yang membalas pelukan itu sembari mengelus punggung sang putri dengan lembut sambil tersenyum tipis. Saya terima nikah dan kawinnya Amira Zakia Al-Khawra binti Kyo. Dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Suara Abian Fahrizal terdengar menggema seluruh ruangan dari mic yang ia pegang. Laki-laki itu tersenyum dan terpaksa saat para saksi mengatakan sah. Tak lama dari itu, seorang gadis berbalut kebaya putih dengan hiasan mahkota kecil di atas kepala yang tertutup jilbabnya melangkah ke arah di mana Abian berada. Gadis itu benar-benar terlihat tampak cantik serta anggun dengan jilbab yang memanjang menutup dada. Amira melangkah perlahan diapit oleh dua gadis cantik sebagai pakar ayu yang mengiringi dirinya. Abian menatap Amira dari kejauhan di mana ia duduk. Melihatnya membuat ia tak bisa mengalihkan perhatian dari gadis yang selalu ia anggap anak pembantu itu. Amira tiba di sisi Abian. Ia segera mendaratkan pantat di kursi dibantu oleh pakar ayu yang mendampinginya. Sekarang kalian telah resmi sebagai suami istri. Silahkan Abian cium kening istrinya dan Amira silahkan cium tangan Abian, pinta penghulu muda itu. Amira meraih tangan Abian. Mau tak mau ia mencium punggung tangan anak majikannya itu. Begitu pula dengan Abian yang mendaratkan bibirnya pada kening Amira. Jam kini telah menunjukkan waktu 9 malam. Saat semua para tamu mulai sepi. Sementara Amira telah berada di kamarnya saat ini. Loh, Amira, kenapa kamu di sini? Tanya Lastri yang masuk ke kamar sang putri. Amira mau tidur di sini saja, Bu. Kok di sini? Kamu kan sudah jadi istri dan Abian. Amira menggeleng. Amira takut Mas Abian marah. Gak akan marah. Apa kamu mau ibu temani kamu Enggak usah, Bu. Pola Amira cepat. Amira ke sana sendiri saja. Amira buru-buru keluar dari kamarnya meninggalkan sang ibu yang masih berada di dalam. Langkah kaki Amira melewati beberapa ruangan untuk sampai di rumah utama karena memang kamar pembantu dan rumah majikan terpisah. Walau tak terlalu jauh, masih menyatu dengan lorong yang menghubungkan kedua rumah itu. Kenapa kamu menikah dengan Abian, Amira? Suara seseorang menghentikan langkah kaki Amira. Masih mengenakan kebaya putih bersih itu, Amira melihat sosok pria itu begitu ia kenali. Alfa, kamu mengatakan akan menungguku kembali. Tapi kenapa justru kamu menikah dengan kakakku? Pria itu berdiri di hadapan Amira sembari memasukkan kedua tangan di saku jaketnya. Kapan kamu datang? Amira tergagap. Saat aku mendengar kamu menggantikan posisi calon istri Abian. Dengarkan aku dulu, Alfa. Aku tidak punya pilihan lain. Amira melangkah mendekat meraih tangan pria yang ia cintai. Alfa terdiam. Ia menatap wajah Amira dengan lekat. Apa kamu tahu, aku berusaha keras untuk bisa menikah dengan kamu. Alfa, air mata Amira jatuh begitu saja. Ada apa ini? Suara Abian membuat Amira buru-buru melepaskan tangannya dari Alfa.